Pemirsa, apakah Anda suka mengunjungi museum? Nah, pastinya tidak asing kan dengan diorama-diorama yang menggambarkan peristiwa bersejarah pada masa lampau? Salah satu tempat buat lihat diorama yang paling gampang ya ke Museum Monumen Nasional, alias Museum Monas. Di sana bahkan ada anjungan khusus diorama loh. Tapi sekarang, bagi sebagian orang, diorama bisa menjadi hobi yang menguntungkan dan bahkan menghasilkan cuan. Sebelum ngomongin cuan, bener nggak sih kalau diorama itu selalu identik dengan sejarah? Diorama merupakan miniatur 3 dimensi yang digunakan untuk menggambarkan pemandangan atau suatu adegan. Tapi, kenapa ya diorama seringnya kita jumpai di museum? Bisa jadi nih, karena menggambarkan peristiwa masa lampau menggunakan diorama akan terasa lebih real, alias bisa membawa penikmatnya ikut merasakan peristiwa yang terjadi secara nyata. Dan selama ini kita memang lebih sering lihat diorama di museum ya, karena nggak semua peristiwa di masa lampau terdokumentasikan dengan apik melalui video atau foto. Pernahkah terpikirkan oleh Anda bagaimana sih diorama ini dibuat? Di Museum Monumen Nasional, terdapat ruangan khusus yang menampilkan diorama sejarah Republik Indonesia. Di sini, kita nggak hanya belajar sejarah, tapi juga bisa mengenal lebih dekat soal diorama. Pembuatan diorama sejarah Indonesia di Museum Monas mulai dilakukan pada tahun 1969 atas inisiatif Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Proyek diorama pun selesai dibuat oleh pematung almarhum Edi Sunarso dan mahasiswa Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta pada tahun 1972. Edi merupakan pelopor seni patung modern Indonesia. Karya-karya seniman kelahiran Salatiga ini banyak menghiasi museum-museum besar Indonesia. Selain di Museum Monas, Edi juga dipercaya membuat diorama untuk Museum Benteng Fredericburg dan Monumen Jogja Kembali di Yogyakarta. Sebagai seniman kesayangan Presiden Soekarno, karya-karya ikonik Edi banyak menghiasi sudut-sudut kota Jakarta juga. Di antaranya patung Pancoran, patung pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng, dan patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia. Nah, supaya lebih jelas dan belajar yang gak setengah-setengah, mendingan kita ngobrol langsung aja ya sama Humas Unit Pengelola Kegiatan Monumen Nasional, yaitu Bapak Nur Samin. Ini peristiwa apa nih, Bapak? Peristiwa momen perjuangan para pemuda dalam Kongres Pemuda lahirnya Sumpah Pemuda. 28 Oktober 1928, ini puncaknya anak muda menyuarakan aspirasinya bahwa kita berjuang untuk Indonesia. Oh, terbentuklah di sini. Betul. Sumpah Pemuda, Bapak ya? Betul. Oke, Bapak di antara semua diorama di sini, mungkin yang paling ikonik, Bapak? Boleh dibilang ada ini ya. Karena Bung Karno membangun ini sebagai tugu peringatan proklamasi, maka yang ikonik tentu saja tentang peristiwa proklamasi. Oh. Nah, ini dioramanya. Ini diorama tentang proklamasi. Momen saat beliau membacakan naskah proklamasi. Soekarno dan Muhammad Hatta. Iya, didamping anggota Dewan Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini dibentuk sampai nanti terbentuknya MPRS tahun 50. Jadi sementara sifatnya. Bisa gitu ya. Mungkin gambaran zaman dahulu, Bapak. Betul ya. Proklamasi 17 Agustus 1945. Betul. Wow. Dari semua ini yang ikonik katakanlah kalau mau istilah ikoniknya. Ya? Ini yang paling Iya. Kita memang udah sering banget ya melihat ketika detik-detik pembacaan teks proklamasi. Tapi dengan adanya diorama ini, rasanya kita ikut hadir dan mendengar langsung Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan negara Republik Indonesia 80 tahun lalu. Kita tidak hanya melihat Soekarno menggenggam teks proklamasi, tapi kita juga ikut merasakan intensitas emosi saat peristiwa tersebut sedang berlangsung.
Mungkin selama ini kita hanya bisa menikmati diorama secara lahiriah saja, tanpa terpikirkan oleh kita bagaimana karya ini dibuat hingga terpajang di hadapan kita dengan indah dan penuh makna seperti ini. Bapak, apa yang Bapak tahu soal diorama? Diorama seperti ini ya, penggambaran 3 dimensi dari peristiwa-peristiwa sejarah agar mungkin lebih gampang untuk dipahami oleh masyarakat awam. Miniatur untuk apa sih? Untuk menggambarkan sejarah. Untuk mengenalkan sejarah Indonesia kepada anak-anak aja. Gitu. Jadi biar mereka tahu gitu bagaimana bentuknya Indonesia, zaman penjajahan kayak gimana gitu kan. Jadi mereka tahu gitu semuanya. Ternyata diorama masih menjadi daya tarik juga ya bagi pengunjung museum. Memang tampilannya tampak nyata dan seolah kita sedang berada di tengah-tengah peristiwa tersebut. Kalau tadi diorama-diorama di Monas merupakan karya seniman patung piawai yang mengajarkan kita kisah masa lampau, sekarang saatnya kita lihat bagaimana diorama justru membawa kita ke tempat-tempat impian yang tidak pernah terjangkau. Agar kita bisa melihat dunia dari berbagai sisi, seru kali ya kalau kita juga menilik lebih dalam bagaimana diorama yang tidak hanya sekedar karya seni dan jendela waktu saja, tapi juga bisa menjadi sumber cuan. Mengabadikan momen merupakan salah satu cara untuk menghargai perjalanan hidup. Dan untuk menghargainya, itu bisa melalui dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan diorama. Kira-kira bagaimana ya proses pembuatan diorama? Simak yuk prosesnya dari nol. Saat ini kreativitas bisa lebih mudah jadi lahan cuan dan mendapatkan tempat di hati para penggemar thanks to media sosial dan e-commerce ya. Asal mau serius dan konsisten, sumber cuan bisa mudah berdatangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Taufik Satriawan yang menjadikan hobi tidak hanya sekedar ngabisin duit, tapi juga buat memperbanyak duit. Diorama nggak hanya merekonstruksi kejadian masa lampau, tapi juga bisa digunakan untuk menciptakan imajinasi akan ruang dan waktu yang tak terjangkau oleh jiwa raga kita. Demikianlah yang dilakukan Taufik saat ia mengawali hobi mengumpulkan diecast. Jadi awal mula tuh pas zaman WFH di Bandung gitu ya, di rumah, bosen kan, ngapain gitu, nggak ada aktivitas setelah kerja. Terus lihat media sosial, tertarik nih ada suatu miniatur diorama namanya itu, dan akhirnya saya coba belajar di YouTube, di media sosial, terus coba dikit-dikit dari yang kecil dulu di skala 64 karena basicnya saya suka mobil diecast skala 64, udah dicoba, terus akhirnya lama-lama ngulik bisa deh gitu bikin, dan terus bikin itu kan diposting tuh, setelah diposting ternyata ada yang minat, ya kita coba buat dipasarkan aja gitu, dijual. Bagi Taufik, membuat diorama tidak hanya sekedar memenuhi ego dan memuaskan rasa penasaran, tetapi membuat diecast juga perihal menuangkan imajinasi dan mimpi dalam wadah nyata meski berukuran mini. Usai pandemi melanda, tergerak oleh rasa penasaran, Taufik iseng membuat diorama, kemudian ia unggah ke media sosial. Berkala sih, bertahap gitu ya. Jadi mungkin dari satu orderan bikin, terus saya bikin sendiri buat pribadi, diposting. Ternyata ada orang minat gitu, dan lama-lama mereka request custom gitu, sesuai kemauan mereka. Akhirnya saya buat, dan alhamdulillah lama-lama jadi kayak sekarang gitu. Nah, daripada penasaran, mending langsung aja yuk kita intip cara membuat diorama. Langkah pertama dan paling mendasar dalam membuat diorama adalah menentukan ide. Meski seringnya Taufik membuat diorama berdasarkan pesanan pelanggan, namun diorama favoritnya adalah miniatur dengan nuansa Jepang. Kalau udah nemu idenya, tahap berikutnya adalah membuat bahan dasar dari diorama itu sendiri. Nah, biasanya Taufik menggunakan PVC atau polivinil klorida, polimer yang berasal dari minyak bumi.
Penggunaan bahan PVC menjadi pilihan Taufik karena karakter bahannya yang cukup keras, namun tidak terlalu sulit untuk dipotong sesuai pola yang diperlukan. Mas, ini kan kita mau rakit nih. Ya. Oh, apa nih? Ini base-nya, Mbak. Oh, ini base-nya. Ini emang udah jadi kayak gini atau memang sebelumnya ada prosesnya nih, Mas? Sebelumnya ada prosesnya. Oh, ada. Seperti apa tuh, Mas, prosesnya? Ini contohnya ini. Oh, contohnya ini pemirsa. Dari bahan triplek. Oh, ini triplek. Oh, berarti pemirsa sebelum base-nya itu jadi seperti ini, itu awalnya ternyata dia itu dari triplek ya, Mas ya? Iya. Dan ini pun sudah ada tuh contoh gambarnya ya. Ini juga nanti akan dibikin seperti itu, Mas? Iya, dibikin base juga. Triplek ini pemirsa, ya. Terus ini dipakai apa ini, Mas? Sponge atau apa nih? Ini pakai PVC, dilapisin Oh, PVC juga. terus nanti dicat. Oh, Kemauan kita. oke. Berarti ini setelah jadi kayak gini kita bisa langsung dirakit. Iya. Oke. Kita boleh langsung ya, Mas ya, Boleh, biar boleh. cepat pemirsa kita langsung saja lihat proses dari Oke. dirakitnya diorama ini. Bahan dengan pola-pola tertentu telah Taufik siapkan. Untuk membuat pola, Taufik perlu mengukur skala miniatur yang akan ia buat sesuai dengan permintaan pelanggan atau customer. Setelah menggambarkan pola pada PVC, kini saatnya masuk ke dalam tahap pemotongan bahan. Saat memotong bahan, Taufik menggunakan bantuan penggaris untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Setelah bahan-bahan dipotong dan siap digunakan, langkah berikutnya adalah memasang kerangka. Dalam tahap ini, biasanya Taufik mengikuti susunan gambar yang telah disiapkan, serta mengikuti langsung contoh dari gambar yang telah ia lihat dari sosial media. Setelah semua bagian tersusun dengan baik dan rapi, maka proses berikutnya adalah pewarnaan dengan menggunakan cat kompresor. Untuk menciptakan kesan natural, Taufik memilih menggunakan gradasi warna hitam. Pemilihan warna hitam juga sebagai dasar sebelum menyematkan warna-warna yang dikehendaki lainnya. Berhubung saat ini yang sedang digarap adalah miniatur bernuansa Jepang, makanya pemilihan warna juga menyesuaikan sedekat mungkin dengan nuansa aslinya. Duh, penasaran juga sih gimana rasanya membubuhkan cat menggunakan kompresor yang secara teknis cat disemprotkan ke permukaan benda-benda agar cat cepat kering, anti pudar, dan tahan lama. Setelah semua tahapan kita lakukan dan bagian-bagian miniatur terpasang sesuai dengan ide, tahap berikutnya adalah menambahkan aksesoris pelengkap dan pemanis. Di sini kita akan menambahkan diecast mobil yang sesuai dengan nuansa Jepang. Voila! Ini dia diorama buatan saya dan Mas Taufik. Sejujurnya nih pemirsa, membuat miniatur diorama seperti ini sangat menantang ya. Perlu ketelitian dan kehati-hatian agar setiap sudut terpasang dengan rapi dan sempurna. Tidak hanya itu, kelenturan jari jemari kita juga diuji di sini dalam mengaplikasikan cat pada objek-objek yang sangat kecil. Dengan tingkat kerumitan seperti ini, pantas aja ya diorama ini harganya enggak murah, bahkan hingga jutaan rupiah. Range harganya ya, mulai dari 1 juta sampai belasan juta ada. Di 12 juta. Diorama zombie sih ceritanya. Jadi kayak perang sama zombie gitu. Skala 1/35. Dari omset pas 1 bulan. Sekarang ya, 12 bulan. Kan tetapi sih cuma mungkin ya sekitar 9 ke atas lah. Udah lumayan banyak sih, kira-kira 50 ke atas ada kali ya. Sepadan dengan harga yang harus dibayarkan, karena pengerjaan satu set diorama bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Memerlukan tangan-tangan terampil dan keuletan, sehingga miniatur tercipta dengan apik sampai ke tangan para pecintanya. Eits, tunggu dulu pemirsa, diorama tidak akan tampil indah tanpa kehadiran diecast sebagai penyempurna.
Dan biasanya, pecinta diorama adalah pecinta diecast. Begitupun sebaliknya. Lalu, kenapa sih diecast begitu digandrungi? Tetap nonton dari nol ya. Kadang gak habis pikir ya, ngapain sih orang ngoleksi mobil-mobilan kecil seperti ini? Tapi jangan salah ya pemirsa, kalau ternyata miniatur atau diecast ini punya penggemar diehard juga loh. Salah satu buktinya ada di toko khusus di Kampung Galeri yang menjual diecast baik yang baru maupun yang bekas. Bahkan nih, mereka juga menyediakan koleksi-koleksi yang limited edition. Halo, Syafira. Ivan. Mbak, aku boleh lihat koleksi diecast-nya nggak? Boleh, ayo silakan masuk. Ayo, masuk. Ayo kita masuk untuk Yuk. lihat koleksi diecast dari Bapak Ivan. Iya, seperti inilah tempatnya. Ini semua apakah second, pre-off atau baru? Sebenarnya kalau untuk Hot Wheel-nya ini adalah baru ya. Oh baru. Cuman saya hunting dari beberapa tempat. Saya sampai keluar kota, sampai ke Sumatera, Jawa. Jadi saya hunting. Karena kalau nyari barang yang di Jakarta itu agak sulit karena udah banyak pemburunya ya, yang huntingnya. Jadi akhirnya saya nyari di beberapa daerah. Dan karena saya juga koleksi, saya suka juga, jadi saya juga ngumpulin. Nah, yang double-nya saya jualin. Kita mulai dari range 50.000 sampai harga ada yang 300.000 sampai 500.000. Oh, ada. Yang paling mahal yang mana Pak? Paling mahal itu ada di dalam ini etalase. Oke, di etalase. Di etalase. Ini saya simpan di sini. Gitu. Oh, ini yang paling mahal. Ini berapa nih Pak? Kalau ini ya paling harganya sekitar 200.000. 100.000. Terus ada yang lebih mahal lagi seperti contohnya ada yang kayak gini. Tapi antusiasme pengunjung kepada diecast atau Hot Wheels ini gimana sih Pak? Luar biasa ya. Sekarang bicara diecast ini bukan bicara untuk anak-anak umur 3 tahun ke atas. Tapi sekarang banyak orang-orang dewasa yang ngumpulin. Betul. Karena bicaranya karena Hot Wheels ini adalah suatu koleksi yang layak dan wajib ya sepertinya ya seperti anak-anak. Untuk apa ya? Ada suatu kebanggaan kalau ngumpulin, ada satu memori. Dulu gue pernah naik mobil ini nih, ini mobilnya ternyata ada kayak gitu. Nah ini yang paling mahalnya. Itu berapa tuh Pak? Yang paling mahal? Ini saya jual sekitar 350 sampai 400, kadang-kadang 400 saya buka. Yang bekas-bekasnya itu kita bentuknya kayak. Boleh pegang ini ya? Iya boleh. Oke. Tapi alasan Bapak buka khusus nih toko sendiri di Kampung Galeri ini? Ya. Apa sih Pak alasannya? Karena Buka hobi. khusus. Oh hobi awalnya. Karena hobi. Makanya saya mengajarkan ke teman-teman muda, hobi itu ternyata juga punya manfaat. Hobi itu kalau kita pertahankan, kita jalanin, itu menjadi investasi ke depannya. Betul. Diecast sendiri merupakan mainan atau model koleksi yang diproduksi menggunakan metode die casting atau memasukkan bahan-bahan ke dalam cetakan untuk menghasilkan bentuk tertentu. Kita pasti nggak asing ya dengan diecast macam ini dan bentuknya yang mungil dan gemesin. Sampai bikin rela merogoh kocek berapapun untuk mengoleksinya. Pemirsa, Hot Wheels ini bukan hanya sekedar mainan yang mungkin hanya bisa dikoleksi aja, tapi juga bisa jadi cuan. Contohnya nih, mobil yang saya pegang ini pre-off atau bekas, harganya di 20.000 saja, dan yang di tangan kanan saya itu harganya Rp400.000. Salah satu penggemar berat miniatur diorama dan diecast adalah Dion the Doctor, seorang dokter anak yang mulai mengoleksi diecast sejak 4 tahun lalu. Dion juga salah satu penggemar diorama karya Taufik dan kerap kali memesan miniatur-miniatur kesukaan dan terkumpul hingga puluhan set. Jika dalam pembuatan diorama, miniatur mobil atau diecast merupakan pelengkap, lain halnya dengan Dion yang menjadikan diorama sebagai pelengkap dan pemanis koleksi-koleksi diecast-nya. Memang sih, bagi beberapa kalangan,
mengoleksi barang-barang tertentu dapat menimbulkan kepuasan tersendiri. Makanya gak heran ya kalau demi benda kesukaan, siapapun rela merogoh kocek dalam-dalam. Pertama sih karena kan saya suka sama mobil-mobilan miniatur ya. Kita bilangnya Hot Wheels atau mungkin Tomica gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya mobil-mobilan miniatur ini, tentu harus ada dioramanya. Jadi supaya kalau kita mau foto-foto kelihatannya bagus gitu. Oh, karena Manawis Hobbies itu bisa membuat sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita kasih foto, kita kasih konsep, maka beliau bisa membuat yang sesuai sama keinginan kita. Kemudian misalnya untuk warna itu bisa disesuaikan. Kalau ada yang warnanya kurang cocok sama kita, beliau bisa bantu untuk mencocokkan warnanya. Seperti itu. Jadi karena itu sih sebenarnya saya mempercayakan Manawis Hobbies. Hari gini, berkat media sosial, segalanya jadi lebih mudah. Banyak platform digital yang bisa dimanfaatkan untuk mengekskalasikan hasil karya kita kepada halayak di luar sana. Dan hari gini, nggak ada alasan buat males-malesan, apalagi mager-mageran. Secara hobi aja bisa jadi cuan. Kita kebetulan taunya dari Instagram ya, kenal dari Instagram. Terus saya juga suka lihat Facebooknya beliau, ternyata beliau itu bekerja bersama dengan teman-teman saya yang bikin diorama juga gitu. Dan kebetulan waktu itu beliau ada waktu luang, oh ya udah minta tolong aja bikin diorama. Masing-masing individu memang memiliki cara tersendiri dalam memaknai diorama. Dan biasanya penggemar miniatur baik diorama maupun diecast tergabung dalam satu komunitas. Jadi siapa butuh apa dan bagaimana tinggal bilang aja. Hal ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh Dion the Doctor. Sebagai kolektor diecast, pria yang tinggal di Jakarta Selatan ini juga memperjualbelikan koleksi diecast melalui berbagai platform media sosial. Wah, hari gini kita emang harus pinter-pinter ya, memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Sebenarnya sih kalau sistem jual beli Hot Wheels, rata-rata sekarang kan banyak yang melalui online shop ya. Rata-rata banyak yang melalui online shop. Cuman kalau Hot Wheels yang seperti ini, biasanya tuh kita harus kenal langsung sama yang bikinnya siapa gitu loh. Jadi kita punya kenalan atau mungkin ikut komunitas misalnya di Facebook atau di grup Instagram begitu. Seperti itu sih. Pak, ini kan diorama nih Pak. Iya. Kalau aku lihat Hot Wheels yang ke atas boleh nggak? Boleh. Ke atas ya. Oke. Mengoleksi benda-benda tak hanya sekedar memperbanyak barang. Terkadang makna dan cerita di dalamnya lah yang memang layak untuk dikenang. Mungkin karena kebetulan saya juga cukup aktif lewat Instagram ya gitu. Jadi kebetulan diorama ini ada nama Instagram saya nih. Jadi saya kan sebenarnya dokter ya pekerjaannya ya gitu. Nah jadi di sini tuh ada namanya Dion the Doctor. Jadi menurut saya ini cukup bermakna karena seperti ada nama saya di situ gitu. Jadi lumayan unik ya dioramanya gitu. Tapi semua diorama yang saya punya sih sangat berharga sih semuanya. Yang bisa dibuka ini biasanya sekitar 2 juta ke atas ya kalau yang bisa dibuka-buka. Karena kan memang membuatnya juga butuh waktu dan usaha yang lumayan begitu ya. Setiap karya seni memiliki makna berbeda-beda pada setiap manusia. Pemaknaan karya seni yang tertuang dalam diorama juga tidak sama pada setiap kolektornya. Karena itu, soal harga terkadang tidak jadi kendala demi benda-benda dapat terpajang indah di depan mata.
apa artinya momen berharga apabila kita tidak mengabadikannya. Dan diorama menjadi miniatur yang pas sekali untuk kamu jadikan nostalgia. Itu saja pemirsa proses pembuatan diorama dari nol. Nah, karya seni apakah yang memiliki kenangan terindah dalam hidup Anda pemirsa? Sampai jumpa di episode dari nol berikutnya.